صل على نبينا صل على محمد. Salah satu tuduhan yang kerap dialamatkan kepada pendiri Ahmadiyah adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dikatakan kerap menulis kata laknat dalam buku-bukunya kepada orang lain. Mereka menilai bahwa tulisan ini sangat tidak layak dan menunjukkan standar yang rendah dari pendiri Ahmadiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam menjawab tuduhan ini, perlu disampaikan bahwa buku yang mereka maksud adalah buku yang berjudul Nurul Haq, yang artinya cahaya kebenaran. Buku ini diterbitkan oleh pendiri Ahmadiyah pada tahun 1894. Kehadiran buku ini sebagai jawaban atas kemunculan sebuah buku yang disusun oleh seorang misionari Kristen yang bernama Imaduddin. Buku tersebut berjudul Tauzinul Aqwal. Imaduddin adalah seorang misionari Kristen yang sebelumnya adalah seorang Muslim. Setelah meninggalkan agama Islam, ia lantas menjadi seorang misionari Kristen dan sangat giat dalam melakukan propaganda anti agama Islam. Ia menyampaikan banyak pidato dan ceramah anti agama Islam, serta menyusun selebaran atau buku yang juga berisikan serangan terhadap agama Islam. Hingga pada suatu hari, ia menulis buku berjudul Tauzinul Aqwal, yang tujuannya tiada lain untuk merendahkan agama Islam. Buku tersebut berisikan serangan dan caci makian yang amat buruk terhadap kesucian Al-Quran dan kemuliaan Rasulullah SAW. Bahkan pendiri Ahmadiyah menilai bahwa buku tersebut telah melewati batas-batas kepatutan, karena selain teramat kasar, buku tersebut berisikan hasutan untuk memusuhi agama Islam. Sedemikian rupa kasarnya caci makian dalam buku tersebut, beberapa surat kabar Hindu di India dan bahkan surat-surat kabar milik Kristen pun secara terbuka menulis bahwa buku ini adalah buku yang paling kasar dan sangat menghasut. Sampai-sampai mereka menulis bahwa jika terjadi kembali kericuhan antar agama seperti tahun 1857, maka hal itu disebabkan oleh tulisan dalam buku ini. Pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, mengingatkan Imaduddin untuk berhenti dari sikap buruknya terhadap Islam, Al-Quran, dan Rasulullah SAW. Dan jika hal itu tidak diindahkan, maka laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun kepadanya. Tulisan laknat seperti ini berulang kali beliau sampaikan pada buku Nurul Haq. Jadi, dalam konteks inilah pendiri Ahmadiyah menggunakan kata laknat bagi sikap dan perilaku buruk Imaduddin. Al-Quran sendiri di beberapa tempat menggunakan kata laknat bagi mereka yang terus melakukan penentangan terhadap para nabiullah dan penentangan terhadap kebenaran. Dalam Al-Quran kita membaca bahwa bukan hanya para nabi yang melaknat mereka, bahkan para malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri pun melaknatnya. Sebagai contoh, hal ini dapat kita lihat dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 86 hingga 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ulaika
jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, dan mereka telah menjadi saksi pula bahwa Rasul itu benar, dan juga telah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang aniaya. Mereka itulah orang-orang yang balasannya atas mereka adalah laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya. Kata laknat secara istilah bermakna kehilangan keberkatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menggunakan kata ini tertuju kepada mereka yang kerap menolak kebenaran, memusuhi kebenaran, bahkan berupaya menghancurkan kebenaran dengan segala cara. Dan kata laknat tersebut sangat tepat bagi mereka, karena tindakan buruk mereka membuktikan telah hilangnya berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tersisa dalam diri mereka adalah sifat-sifat syaitan yang selalu membenci kebenaran. Atas hal ini, maka menjadi jelas bahwa penggunaan kata laknat dalam buku tersebut adalah tepat dengan situasi dan kondisinya, bukan serta-merta mencaci maki orang lain tanpa alasan. Dan dalam catatan sejarah, kehadiran buku ini mendapatkan pujian dan dukungan dari para ulama Islam India saat itu. Karena buku ini hadir sebagai upaya pembelaan terhadap kemuliaan agama Islam, Al-Quran, dan Rasulullah SAW.